Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Dan pada episode ke-49 tanggal 4 April 2022 kita podcast. Dan podcast hari ini terasa istimewa karena di studio Lensa SN kita kedatangan Direktur LKPI Bung Arianto MI Kompol. Benar ini ya Bung Arianto? Iya benar. Assalamualaikum Bung Arianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan ya buat pecinta SN semua dimanapun berada. Mantap semuanya ya. Dan Bung Arianto ini adalah karib saya sejak lama dan dia lebih banyak berkiprah di lembaga survei ya. Iya. Dan pada hari ini di Ramadan hari kedua kita akan bincang-bincang tentang peran medsos. Oh itu ya Bung Agus ya, saya di menuju pilkada, pileg dan pilpres. Oh iya Nah, boleh, ini boleh. saya mau tanya dengan Bung Arianto nih. Sebenarnya sejauh mana peran medsos untuk pemilihan sendiri? Mungkin bisa dijelaskan untuk pilkada, pilpres, pileg atau pilpres. Baik ya Bung Agus ya. Ya, saya kira tadi itu agak ringan-ringan ya yang akan kita bahas misalnya bulan puasa nih makan apa-apa. Ternyata peran medsos ya. Jadi kalau berbicara masalah medsos sekarang ya Bung Agus ya, kalau saya lihat memang ya baik calon ya kepala daerah, bupati, wali kota atau gubernur bahkan presiden sama sekali atau pileg gitu ya. Ya, kalau mereka berpikiran sekarang kalau saya tanya itu tidak ada ini ya, tidak ada apa alternatif yang paling baik katanya paling bagus itu sekarang untuk sosialisasi media sosial. Media sosial ya. Iya, media sosial apakah itu Facebook, Twitter, YouTube dan lain sebagainya kalau saya lihat. Nah, benak mereka ini kalau saya lihat untuk masa pandemik sekarang ini itu sebenarnya alternatifnya. Nah, Dengan pertimbangan apa waktu itu dengan medsos yang pilihan yang paling banyak itu? ya, pertimbangan kalau saya lihat sekarang ya medsos itu ada 3 kalau kami lihat 3M ya, satu mudah, murah dan ya menguntungkan. Kalau mereka itu ya ada 3 ini sebenarnya kalau kami lihat dari temuan-temuan survei yang kami lakukan 3 ini menjadi alasan. Namun demikian kalau kami break dalam lagi mereka ini kadang-kadang kalau kita lihat memang agak salah persepsi seperti ini. Mudah, murah dan menguntungkan itu bukan hal yang mudah. Contoh misalnya, kalau mereka ingin mudah dan murah itu biasanya mereka memakai orang-orang yang biasa. Nah, langkah yang pertama biasanya orang harus memakai medsos itu orang yang profesional yang mengerjakannya. Apakah itu berasal dari konsultan politik media atau kan konsultan politik misalnya di bidang politik yang bergerak dalam bidang instrumen-instrumen media. Nah ini kadang-kadang kalau kami lihat salah satu misalnya calon kepala daerah misalnya atau pileg itu menggunakan medsos yang serba ada misalnya asal tampil, asal upload kalau kami lihat. Nah ini sebenarnya kalau kami lihat tidak benar sama sekali. Atau tidak kena sasaran ya? Tidak kena sasaran karena bermedsos itu kita harus punya sasaran ya. Sasaran apa? Kalau misalnya mereka mencalon sebagai calon bupati, wali kota atau gubernur atau pilpres sama sekali, efek yang akan kita pakai itu adalah 1 popularitas apakah meningkat, 2 akseptabilitas apakah naik, 3 yang terakhir itu elektabilitas apakah tingkat keterpilihan itu nanti ada efeknya dari medsos ini. Ini sebenarnya parameter yang kita gunakan kalau mereka akan menggunakan medsos untuk bertarung di pilkada 2024. Selama ini calon kepala daerah atau caleg ataupun calon kepala daerah yang lainnya itu berkonsultasi nggak? Sudah banyak berkonsultasi belum dengan lembaga survei seperti LKPI untuk menggunakan medsos ini toh? Banyak sebenarnya ya. Nah, tapi saran dari kami biasanya sebelum mereka melakukan medsos atau menggunakan medsos ini, mereka harus melakukan survei awal. Karena apa? Survei awal itulah terekam dari yang pertama sekali akan kita tampilkan baik itu konten, teks atau lain sebagainya medsos itu sebagai pijakan pertama apa yang kita tampilkan. Jadi ada timingnya ya. Iya. Mengupload misalnya pada jam 7 malam atau pagi hari. Iya. Itu ada saran tertentu misalnya dari. Ada. Jadi kalau misalnya kita dari survei itu kan berarti kan kita sudah melakukan analisis untuk menggunakan medsos. Misal kalau kami lihat ya di survei-survei yang biasa kami lakukan itu sebenarnya medsos itu virtual tapi dia biasanya terimplementasi dengan kehidupan nyata bagi calon. Nah, virtual ini kalau kami lihat timing harus tepat ini Bung Agus. Contoh misalnya kalau pilkadanya trik sebenarnya kalau pilkadanya berjarak 1,5 tahun artinya pada waktu menjelang hari pemilihan 1,5 tahun medsosnya itu akan kita gunakan itu pada waktu selang-selang di selang-selang waktu tersebut atau misalnya kalau biasa efektif
biasanya pilkada itu kadang-kadang calon itu ya buat medsos duluan ini Bung Agus. Buat medsos duluan. Iya, buat medsos duluan. Artinya Baru konsultasi dengan baru berkonsultasi. Ternyata pada waktu itu kita survei, kita ukur dampak efeknya itu tidak begitu besar, bahkan menjadi minus kadang-kadang. Karena ditampilkan. Mungkin isi medsosnya juga mungkin tidak mengena ya. Salah satunya seperti itu, isinya tidak mengena medsos itu. Yang kedua tadi Bung Agus ya, sebaran dari medsos apa yang mereka inginkan itu ke pemilih itu ternyata tidak begitu signifikan angkanya. Bahkan ada yang minus kayak gitu. Karena apa? Kalau kami lihat di medsos ini Bung Agus ya, kadang-kadang mereka tampil upload putus setiap hari. Orang jadi bosan ya? Iya, yang bosan itu pertama. Jadinya orang yang calon tadi yang biasanya luar biasa, kadang-kadang orang menjadi biasa. Nah, itu keren. ini sebenarnya. Orang-orang yang sudah terkenal menjadi biasa saja. Menjadi biasa saja, karena mereka menceritakan kehidupannya mereka sehari-hari. Dan terlalu sering mungkin ya? Terlampau sering. Nah, timing sebenarnya. Timing ini sebenarnya yang tidak digunakan atau belum dibaca oleh calon-calon, baik itu pilpres, pileg, misalnya ada wali kota, bupati sebenarnya. Pernah Bung Arianto menemukan kasus seperti ini ya, orang yang sudah terkenal menjadi biasa saja gara-gara terlalu sering mengupload di medsos? Ada temuan kami misalnya dari berbagai calon kandidat yang kemarin pilkada sebelumnya, mereka menanjak itu Bung Agus ya, medsos itu sudah tinggi sekali, tapi pilkadanya itu masih 1 tahun. Setelah mereka melakukan itu lebih gencar lagi, serangan udara dari medsos itu kan, ternyata kami lihat ada tren lainnya biasa medsos naik. Nah, pada waktu kami ukur yang keempat kali itu ada titik jenuh dia. Oh gitu Titik ya. jenuh ini kalau kami lihat deteksi itu masyarakat sudah menganggap dia biasa itu bagus. Jadi dia harus turun lihat grafiknya. Nah, untuk naik rebound lagi ini agak susah kalau kami itu lihat. berdasarkan penelitian ya? Iya, jadi penelitian itu memang kan kalau kami lihat sebagai saran dari mereka, oh Pak ternyata seperti ini Dan mereka hasilnya. rata-rata menerima nggak hasil survei atau penelitian dari LKPI katakanlah? Iya, sebenarnya kalau ini mereka terus terang kalau sudah membayar survei atau misalnya konsultan politik yang biaya mahal, mau tidak mau Bung Agus mereka harus terima. Karena inilah yang namanya lembaga survei dengan konsultan politik itu terpisah dengan tim sukses atau tim penjaring mereka. Saya bisa sebut, saya kenalkan lebih dalam ya bahwa Arianto adalah Direktur LKPI dan Pilgub ya. Iya. Dan Pilgub, ada juga kita Pilpres. Dan gitu jasanya ya. itu banyak dipakai oleh beberapa rekanan ya. Iya. Sampai keluar Sumatera Selatan ya. Iya, kalau ini kan LKPI ini Bung Agus ya, sebagai info aja, saya 25 tahun lah sudah berkecimpung di lembaga survei ini sejak saya duduk bangku kuliah menjadi surveyor peneliti lapangan. Jadi kita melakukan survei itu misalnya Pilpres, survei nasional, Pileg dan lain sebagainya. Sudah 25 tahun berarti sudah banyak sekali pengalamannya ya. Iya, Bung Agus ya. Sama saya Bung Agus juga dulu banyak pengalaman di pers ya. Oke, Bung ini Arianto ya. Saya tadi agak tertarik ya. Pada saat suatu tokoh ya yang sudah sangat terkenal, tiba-tiba dia posting terus. Jadi orang menjadi biasa saja. Jadi ini peluang untuk yang belum terkenal malah jadi lebih besar ini Bung Arianto. Ya, jadi kalau misalnya di dalam survei perilaku pemilih di Indonesia itu ya, semakin orang populer atau terkenal itu biasanya akan mengiring akseptabilitas, elektabilitas, jadi tingkat kesukaan, tingkat kepuasan. Itu namanya tuh rukun, istilah kalau sholat sahihnya seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang orang sudah populer biasanya tingkat kesenangannya, akseptabilitas itu rendah. Sebagai misal kita katakanlah ada misalnya orang suka malak di pasar, orang kenal kan malak, tapi tingkat kesukaannya rendah. Seperti itu kira-kira kan dia terkenal. Nah kadang-kadang biasanya gitu ya? ada juga kan yang sudah terkenal ternyata seperti itu, berbalik ini Bung Agus ya. Nah ini sebenarnya warning juga. Ada memang calon misalnya kandidat yang bermedsos memang belum terkenal dia, belum misalnya kalau di survei itu belum maksimal secara signifikan angkanya, tapi ruang gerak dia untuk meningkatkan tingkat kesukaan itu semakin besar. Karena apa? Kadang-kadang kan orang kan bicara, oh bapak itu sudah dikenal, akulah tahu lah ngomong apa ibu itu misalnya kan. Tapi kalau misalnya, oh siapa sih bapak itu, ada ketertarikan Bung Agus, orang akan datang mendengar orang itu. Ada saran untuk Bung Arianto, tiba-tiba ada satu tokoh yang sudah terkenal atau populer tiba-tiba ingin memakai jasa LKPI. Jadi kayak gini Bung Agus ya, kalau misalnya jasa itu mungkin kita bicarakan lah ya. Misalnya ada saran tertentu, kok agak kurangi dulu medsosnya Bu, Pak, misalnya. Sebenarnya kalau kami lihat Bung Agus ya, popularitas tingkat keterkenalan itu semakin besar, semakin baik sebenarnya. Karena apa? Tugas dari mereka itu bukan lagi menjaga populer mereka, bukan sebenarnya. Dia harus menjangkau tingkat pemilih dia, artinya dia harus meningkatkan malah lebih mudah ya? Lebih mudah harus. Lebih mudah ya? Iya, karena dia tujuannya yang pertama sudah selesai. Popularitas saya
sudah selesai di atas 80%. Tinggal dia meningkatkan elektabilitas dengan akseptabilitas. Nah, kadang-kadang calon ini kalah kadang-kadang kalau lihat langkahnya. Padahal dia sudah populer, misalnya di medsos, ternyata jejaring di bawah dia bukan mencatatkan populernya, dia membuat suatu konten-konten lain sehingga masyarakat apakah ini ditarik populernya di medsosnya atau ditarik jejaringnya. Jadi masyarakat bingung seperti itu. Oh, berarti menjalankan fungsi yang di bawahnya ya. Harusnya itu Bagaimana tingkat kepopuleran itu didukung juga dengan tingkat kesukaan. benar, populer harus suka. Karena kalau populer tidak suka, terus terang aja agak susah orang kan. Mungkin untuk ini menang juga pilkada. jadi contoh untuk beberapa di daerah ya, ada beberapa calon yang tidak begitu terkenal tiba-tiba terpilih atau menang ya. Bisa, iya. Karena itu biasanya kan kalau misalnya berkaca kami dengan pilkada DKI Jakarta kemarin itu misalnya kita ikut juga dalam survei mereka kan, agak stagnan, kadang-kadang naik sebentar. Tapi pada waktu ada kan kita timing untuk medsosnya lebih bagus itu kan, dan timing itu kita ukur benar. Artinya di medsosnya itu selaras dengan jejaring di bawahnya, itu sebenarnya lebih baik, lebih bagus. Nah, itu sebenarnya lebih cepat naiknya. Nah, begitulah demikian dengan misalnya pilkada yang kita temukan di provinsi-provinsi termasuk DKI Jakarta kemarin. Untuk di Sumsel sendiri ikut juga ya Iya. untuk survei ya. Iya, di Sumsel sendiri ikut. Saya lihat ya, saya amati ada beberapa calon sudah ya bermedsos lah kayak gitu ya di Sumsel ini. Untuk apa itu untuk tes lah ya? Tes, ya. Bagaimana respon masyarakat ya? Iya, respon masyarakat tetap mereka untuk berkonten ya di di medsos juga. Cuman kalau saya lihat ya masih Bung Agus ya asal tampil, asal upload kayak gitu ya. Kalau seperti itu ya kita juga bisa ya, tanpa membayar juga kita bisa kayak Tapi gitu. sebenarnya medsos sendiri perannya tinggi ya untuk menaikkan citra seseorang. Asal ada timing yang pas dan timing yang jelas ya. Iya, jadi temuan survei biasanya kan orang-orang yang mengakses internet ini, terutama di kota Palembang, misalnya daerah perkotaan sudah banyak. Kalau biasanya kalau lihat 15-20% ya itu ya menggunakan itu, apakah Facebook, YouTube, bisa Twitter dan lain sebagainya sekarang. Nah, tapi orang-orang yang mengikuti, nah itu kalau kita lihat para netizen ini untuk mengikuti berita politik di medsos ini agak minggir ya, Bung Abus, ya, minggir kalau kita Palembang ini kan artinya mereka agak galak itu nah kan, tapi ada juga yang banyak. Nah, perang di sini kalau kami lihat perang sebagai para netizen. Nah, disinilah sebenarnya calon siapa saja yang memenangkan ini medsos ini akan netizen akan ada yang kontra, suka, tidak suka, like, Oh, and jadi dislike, sampai kayak gitu. netizen atau haters pun jadi perhatian Benar. di survei ya? Iya, di survei. Termasuk juga mereka kita harus mengukur seberapa banyak jangkauan medsos ini mereka ini digunakan dalam waktu 1 bulan followersnya. Kalau misalnya dia dibicarakan pada waktu 1 bulan itu hanya antar mereka, komunitas mereka, artinya ini nggak berjalan, Bung Agus. Oh, Kadang-kadang atau seperti komentar itu. antar mereka sendiri Iya, ya? antar mereka sendiri, sibuk dengan mereka sendiri. Ini kalau kami lihat. itu Ada nggak Bung bertambah. Arianto lihat itu? Ada banyak ini. Malahan kadang-kadang itu semakin berkurang akibat dia akunnya itu di private gitu, Bung Agus. Oh, harusnya Kadang-kadang dibuka. akun calon di private itu. Ini kan menjadi pertanyaan, big question kata kita, ada Oh, apa ini? jadi kalau memangnya itu medsosnya itu dilempar aja ke masyarakat, biar masyarakat yang menilai ya? Iya, Dan jadi harus dibuka akunnya ya? harus dibuka. Apapun, apakah suka, tidak suka, komentar miring, apa komentar setengah miring atau yang bagus harus diterima. Jadi itu. dinikmati aja kalau nggak suka ya, harus siap-siap ya? Iya, jadi intinya kalau sudah mereka ini masuk ke dalam medsos, mereka harus terima apa adanya. Apakah mau kawan, yang jelas mereka harus bisa merangkul semua golongan di medsos itu. Jangan sampai mereka cuman berpihak kepada minoritas. Ini kadang-kadang dibicarakan di minoritas mereka. Padahal tujuan medsos itu mereka harus merangkul, Bung Agus. Keren ini semua ya. netizen. Jadi jangan hanya di kelompok mereka sendiri ya? Iya. Nah, oke. Bung Arianto, di Sumsel sendiri kan 2024 itu akan ada pilkada ya? Iya. Di antaranya itu ada pilkada Kota Palembang, pilkada gubernur ya, Iya. Sumsel, kemudian ada pilkada Mubah. Kalau Bung Arianto melihat ya, dari mungkin bisa ditampil pilkada mana aja nanti ya, beberapa nama yang muncul. Iya. Sudah ada letupan-letupan nggak calon-calon yang baru? Kalau untuk pilkada gubernur ya, survei yang kita lakukan itu untuk saat ini masih tertinggi itu pasangan Herman Deru Mawardi Yahya ya. Jadi kalau kami lihat Dari survei LKPI itu ya? LKPI dan juga ada lembaga-lembaga lainnya misalnya yang lain, misalnya Poltreking kemarin ya, itu tergabung dalam Persepi kita ya, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia, angkanya sama itu ya, ya di atas 60 kalau kami lihat ya, elektabilitas kan seperti itu. Saya rasa kalau kami lihat untuk sekarang ini ya dengan elektabilitas seperti itu ya, Bung Agus ya,
memang cukup aman, ya. Tapi Kalau belum kami ada lihat. tokoh-tokoh baru ya? Belum. Bukan, calon-calon yang baru ya? Belum ada calon yang baru. Tapi ini pilkada masih cukup lama ya? Iya, Masih 2 tahun lagi ya? 2 tahun 6 bulan ya Bung Agus ya. Tapi Jadi ini kan bisa bergeser ya? bergeser, bisa kan apakah naik, apa nambah, apa turun kayak gitu kan, tergantung nanti apakah si calon ini bisa mempertahankan ritme dari elektabilitas mereka. Dan timnya ini yang harusnya bekerja ya? Iya, ya sebenarnya kalau kami lihat tim ya, jadi nggak mungkin ya kira-kira kan calon itu sendiri, tapi dia waktu di jaringan tim itu, tim sukses, tim pendukung, jaringan partai, jaringan apalagi yang mereka pakai. Sebenarnya ini harus digerakkan oleh mereka. Karena pengalaman kami survei, ada saja kadang-kadang tuh kepala daerah yang tidak bisa merawat ini, Bung Agus, termasuk tim jaringan. Kadang-kadang ya elektabilitas itu tadinya tinggi, ternyata ya terjun bebas kalau Terjun kami bebas. lihat. Oh itu bisa saja Iya. ya? Dan itu pernah kejadian nggak itu Pak? Itu Bung Arianto? Ada kejadian itu. Tanpa menyebut nama ini bahaya. Iya, tanpa menyebut nama. Di Sumatera Selatan kabupaten ada itu. Oh. Iya, ada kejadian seperti itu. Mungkin mereka tidak mau belajar ya, tidak mau melihat ya analisa survei ya. Iya, jadi kalau mereka kadang-kadang analisa survei itu kan mereka pada waktu kita kasih misalnya 2 minggu menjelang hari pencoblosan, mereka ya sudah aman katanya apa-apa Bung Agus ya. Padahal itu sangat salah menurut kami ya. Justru Malah di detik-detik terakhir ya yang sangat rawan itu ya. Iya, karena apa? Orang menentukan pilihan kadang-kadang ada dua Bung Agus. Satu pada waktu masa tenang, satu minggu setelah masa tenang, kedua ketika berangkat atau pergi ke kotak suara. Bisa Itu saja berubah sebenarnya. pikiran ya. Bisa ya. Kadang-kadang kan sama kayak kita kan, malam ini kaget aku nak milih itu. Besok pergi-pergi, aku berubah milih itu. Nah, kira-kira ada itu Bung Agus. Meskipun angkanya itu kadang-kadang tuh ya kecil, tapi mempengaruhi Mempengaruhi itu. ya. Di atas 10%, 9%. Tapi itu bisa mempengaruhi kemenangan kan? Sangat bisa. Apalagi jarak elektabilitas kita survei itu berada dalam margin of error atau tingkat kesalahan, misalnya plus minus 5%. Artinya calon dua itu tidak begitu menang dikatakan survei, tapi kadang-kadang calon ini sudah membiarkan menjelang masa hari tenang atau pada waktu hari pemilihan di kotak suara. Nah itu sebenarnya. Jadi ini H-1 yang sangat berperan itu ya, benar nggak ini Bung Arianto? 1 minggu menjelang pilkada. 1 biasanya minggu menjelang dengan H-1-nya. Oh, sama H-1-nya ya. Iya, Jadi dari 1 minggu itu adalah masa penentuan ya. Iya. Orang yang elektabilitasnya tinggi itu bisa saja malah terjun bebas ya. Bisa. Bagus, Makanya iya. ini harus dijaga ya. Iya. Dan salah satunya fungsi LKPI ini ya. Ya kalau misalnya ini kan Kalau memakai lembaga survei LKPI deteksi, ya. Deteksi kita kalau LKPI kita kasih tahu seperti itu ya, kita berikan informasi seperti itu, jangan sampai terjun bebas misalnya kan. Karena ada saja kadang calon Bung Agus ya sudah unggul misalnya dalam waktu 6 bulan itu ternyata kalah di pilkadanya. Nah, ini sebenarnya mereka tidak lagi menjaga ritme dari elektabilitas yang mereka dapatkan tadi. Oke, siap ya. Ngobrol sama Bung Arianto ini sangat seru ya, dan sore hari ini kita kebetulan sore ya, syuting di hari kedua bulan Ramadan ini kita ditemani Bung Ilham dan Maggie Chung ya. Ilham, ada yang mau ditanya? Ya, mau tanya Pak, menurut Bapak apa sih sebenarnya tips dan trik berpolitik di media sosial yang baik? Nah, itu. Wah, ini pertanyaan yang bagus Bung ya. Tipsnya yang pertama itu ya, memang media sosial itu siapa saja ya ingin bermaju dalam pilkada atau pileg atau pilpres itu dia harus mempunyai satu itu konsultan media yang memang benar-benar profesional. Artinya mereka harus mengolah itu bukan dari Bung orang-orang Arianto, mic-nya. ya, Nah, bukan dari orang-orang yang ya katakanlah yang sambilan ya. Kadang-kadang ya saya lihat ya terus terang saja ya, ada misalnya calon kepala daerah yang berstatus ya kita tahulah ini ya menggunakan anak buahnya. Kalau kita lihat dengan honor 1 juta uang rokok saja selesai. Ya itu tidak. Sementara dia kalau pakai konsultan media sosial itu yang benar dan profesional mengeluarkan setiap hari setiap bulan misalnya 5 juta. Kalau dikalikan 3 orang ada 15 juta. Kalau dengan 1 tahun sekitar 200 juta atau 180 juta ya. Nah, anggapan mereka ini kan wah rugi nih, enak pakai yang 1 juta ini duit rokok selesai. Karena itu sebenarnya salah. Karena apa? Fungsi dari orang yang menggunakan media sosial dengan jasa profesional seperti konsultan media sosial ini, mereka lebih peka, lebih tahu untuk menempatkan apa saja konten-konten yang mereka ketahui. Karena ini pengalaman berdasarkan background dari mereka. Yang kedua, ini tipsnya, ya kalau menggunakan media sosial, timingnya harus tahu. Jangan sampai asal foto, asal ada upload kayak seperti itu, asal tampil lah. Dan untuk materi yang ditampilkan di medsos itu LKPI bisa menyediakan nggak untuk calon yang memakai jasa? Iya, jadi ada sebenarnya. Biasanya kami kan tawarkan harus melalui survei awal. Karena survei awal itulah tergambar apa yang akan ditampilkan.
pilihan. Misalnya contoh Bung Agus, misalnya di survei itu orang ingin memilih wali kota atau calon wali kota itu bebas dari korupsi. 1, 2 perhatian pada rakyat, 3 ini berpengalaman di pemerintahan. Nah, ini medsosnya harus menampilkan 1 bebas dari korupsi misalnya. Jangan dia nanti pada waktu dia menampilkan itu bukan, misalnya dia menampilkan orang yang pintar atau cerdas. Padahal pintar atau cerdas itu urutannya kadang-kadang nomor 12. Nah, ini sebenarnya agak salah. Mereka asal tampil kata kami tadi, asal tampil, asal upload. Perhatian pada rakyat misalnya, kadang-kadang seperti itu. Mereka banyak mengunjungi belusukan apa-apa. Sementara di hasil temuan survei, orang-orang di masyarakat itu misalnya menginginkan calon pemimpin bebas dari korupsi. Nah, ini sebenarnya salah Bung Agus. Sebenarnya kalau melihat jadi sangat salah besar. harus ini ya, memang sesuai benar ya. Iya. Antara gambar, slogan, waktu penayangan, kan, atau waktu upload ya. Iya, jadi virtual memang kan, medsos itu virtual, tapi implementasinya kita dilihat orang dari bawah. Tapi untuk Indonesia sekarang kalau kami lihat ya, sebagai contohnya presiden misalnya ada calon-calon presiden upload ya, itu sebenarnya calon itu biasa saja itu. Tapi hebatnya apa? Tim medsosnya hebat. Menampilkan seperti itu. Nah, masyarakat kadang-kadang kan agak kurang paham seperti itu kan. Padahal timnya yang hebat medsos. Padahal itu biasa aja. Ada yang marah, ada yang senyum ya. Kadang-kadang marah. Banyak kan calon yang marah kan, tapi nggak seperti itu. Tim medsosnya yang hebat. Seperti itu. Nah, kalau dilihat yang trik yang ketiga, yang keempat ini ya, untuk bermedsos ini ya di Indonesia memang medsos itu tidak semuanya Bung Agus ya digunakan untuk pemenangan ya. Tapi untuk saat ini kondisi fakta real masalah sosial kemasyarakatan dengan politik yang ada sekarang itulah sebenarnya yang menjadi tolak ukur untuk memenangkan pilkada baik pilpres atau pileg. Oke, lanjut lagi dengan Bung Arianto ya. Bung Arianto ini sebenarnya teman lama saya ya, teman kuliah saya di Unsri ya. Di alumni Tambang angkatan 93 ya. Benar. Tapi kita berkiprah di dunia yang di luar dunia pertambangan ya. Arianto di lembaga survei, saya di pers ya, dan kita ketemu lagi di Studio Lensa SN. Nah, pertanyaan berikutnya Bung Arianto ya, bagaimana koneksi antara media sosial atau medsos dengan media massa untuk untuk perannya dalam pilkada? Iya, jadi Bung Agus peran sekarang ya media sosial dengan media massa sekarang ya kalau di media sosial itu biasanya itu calon-calon pemimpin atau kompetitor yang akan maju dalam pilkada atau pileg dengan pilpres itu ya beritanya kadang-kadang beritanya itu tidak dipotong ya. Nah, kalau di media massa ada potong ya. Yang kedua kalau di media sosial itu mereka langsung berinteraksi langsung Bung Agus itu kelebihannya ya. Iya, jangkauannya lebih luas dan lebih murah yaitu ya di media sosial kan. Jadi ini sebenarnya banyak dipakai oleh calon-calon kandidat. Tapi kalau di massa memang tidak bisa dipungkiri. Media massa ya baik media cetak itu ya memang dulu sangat masif dipakai dan sekarang juga kalau kami lihat ya sangat masif juga masih dipakai ya, bisa media mempengaruhi kebijakan juga ya. Iya, kebijakan. Nah, kalau dilihat dari media massa dengan media sosial memang harus sinkron. Sama saja dia media sosial, media massa dengan tim jejaring mereka di bawah. Jangan sampai media massa dengan media sosial dengan tim jejaring mereka di bawah ini beda dengan menyuarakannya. Oh, jadi harus ini ya, memang harus sejalur ya. Iya. Media sosial, media massa sama jejaring yang di bawahnya. Jejaring. Ya? Karena apa? Kalau kami lihat ada ya pengalaman kami di pilkada dan survei pilkada lainnya dengan bertarung langsung terjun ke dunia kompetitor ini, banyak sekali media massa yang mereka pakai itu tidak mencerminkan apa jejaring yang di bawahnya. Misal contoh ya. Jadi bisa saja jejaring di bawahnya malas ya untuk melaksanakannya ya. Jadi implementasi jejaring di bawahnya katakanlah dia perhatian pada masyarakat, mereka mengunjungi orang misalnya sedang macam-macam lah Bung Agus belusukan ke pasar, tapi di media sosial mereka menampilkan yang lain, dia menampilkan kadang-kadang olahraga misalnya kan. Jadi masyarakat juga kadang-kadang bingung apa ini yang akan dicitrakan ini, padahal fungsi media sosial itu pertama sebagai pencitraan mereka terhadap akses digital sama dengan media massa, sementara yang di bawah ini membawa konten yang lain kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi saran dari Bung Arianto memang harus sejalur ya. Satu konferensi. Jadi satu poin aja nggak satu link itu malah membahayakan ya. Iya, istilah sekarang kan harus satu frekuensi yang satu Bung Agus frekuensi ya. Kalau tidak satu frekuensi agak susah ini Bung Agus kita. Ini nggak satu frekuensi saya dengan Arianto, susah jalannya ya. Tapi kalau satu jalur, satu frekuensi ya lempeng aja ya. Iya. Tapi dalam arti kata juga yang memakai jasa survei antara mensinkronkan antara medsos, media massa dan jejaring itu juga harus tahan banting juga soal biaya berarti ya. Iya.
Ya memang harus diakui ya, survei itu mahal ya, pakai konsultan itu mahal Bung Agus ya, tapi hasilnya sangat maksimal Bung Agus, yakinlah. Karena apa? Kandidat kadang-kadang memikirkan biaya survei, biaya konsultan itu mahal. Padahal kalau dia dalam tanda kutip akan tabur-tabur uang ya, misalnya di pilkada itu jauh tidak efektif. Karena apa? Saya jelaskan tadi Bung Agus ya, salah satunya yang terakhir yang akan berpikir waras dan jernih terhadap kandidat istri adalah satu, pertama lembaga survei yang dia pakai, kedua konsultan politiknya. Di sini kita dan itu akan jaminan mutu juga ya. Iya. Misalnya LKPI dipakai, oh LKPI udah teruji. benar. Kadang-kadang ini Bung Agus ya, lembaga survei itu seperti LKPI bukan hanya kita mendorong kandidat maju saja. Ada nanti misalnya Pak, sudah 6 bulan kita sudah lakukan serangan udara, serangan darat, ternyata elektabilitas Bapak tidak seperti kita harapkan. Ada saran tertentu ada berarti? saran. Artinya kita harus menyarankan jangan maju Pak. Kita realistis. Oh. Meskipun dianya ngotot mau maju, tapi saran kita jangan maju. Dan itu ada. Kadang ya contoh pengalaman kami, kita nggak suruh maju, dia nekat maju, ternyata hasilnya kalah. Dan juga mereka bilang, calon itu telepon ke saya, oh benar ya Pak Ian ya, memang kalah. Karena kita terukur ya Bung Agus ya, bukan kita dalam tanda kutip sudah jadi dukun pilkada, bukan. Memang pakai angka statistik dan survei, karena itu mencerminkan data yang sebenarnya yang mereka harus pakai nanti untuk maju atau tidak di pilkada atau pileg atau pilpres sama sekali. Dan ini sudah teruji ya, Iya. berdasarkan hasil penelitian ya. Iya. Oke, kita sudah di akhir obrolan Arianto ya. Iya. Biasanya di akhir obrolan tamu atau tokoh yang hadir itu ada kesan, pesan atau apa yang mau disampaikan untuk penonton Lensa SN, karena pembahasan kita tentang medsos Iya. menuju pilkada mungkin di wilayah sana. Silakan Bung Arianto. Ya, pesan saya ya, kalau untuk calon-calon yang maju dalam pilkada atau pilwako, gubernur, misalnya pileg, menggunakan medsos itu ya harus memang benar-benar digunakan sebagaimana timing yang digunakan. Karena pada waktu ini kalau kami lihat ya, jangka pilkada masih panjang, tapi timingnya itu lebih cenderung frekuensinya lebih gencar. Nanti ada saja itu masyarakat itu yang dalam tanda kutip nanti sudah bosan itu ya. Nah, jadi timing ini gunakan memang satu, yang keduanya itu gunakan orang-orang yang memang profesional yang menggunakan medsos ini. Yang ketiga, sebelum menggunakan medsos itu sebenarnya kandidat itu wajib tahu dulu apa data-data yang akan dikontenkan di medsos. Artinya mereka harus punya data yang independen yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang kredibel. Artinya kredibel itu terlihat track recordnya, bukan hanya lembaga survei yang muncul pada waktu pilkada atau pileg atau pilpres itu Bung Agus ya, dan termasuk dalam perkumpulan lembaga survei yang resmi. Jadi tiga ini sebenarnya. Jangan sampai nanti medsos yang mereka lakukan, yang mereka gunakan itu menjadi bumerang bagi mereka, merugikan mereka sendiri. Dan ini contohnya sudah banyak kami temui banyak, di ya. lembaga di calon-calon yang akan maju dalam pertarungan kontestasi politik di Indonesia. Oke, itu pesan dan kesan dari Bung Arianto. Untuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.